Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh pengusaha 13. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kisah ini ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung di pelosok Jawa Timur. Kisah terjadi di awal tahun 1990-an. Pagi ini kampung kami kembali geger dengan kematian mendadak Pak Sarif. Beliau yang kemarin masih sempat menyangkul di sawah, tiba-tiba malam harinya meninggal. Setelah penguburan jenazah, warga yang masih kaget menjadikan peristiwa ini sebagai bahan obrolan di warung kopi Mbak Tuni. "Gimana Kang? Setelah kemarin Bu Salamah, sekarang ada lagi Pak Sarip yang mati mendadak." Cak Rejo membuka obrolan. "Iya, jangan-jangan wabah pagebluk. Orang desa kami menyebut pagebluk dengan pagebluk kembali menyerang desa ini seperti pada tahun 60-an, kata Pak Deyadi yang terdengar penuh rasa kecemasan. "Semoga saja tidak terjadi apa-apa, Kang." "Iya, ini mirip kejadian zaman aku muda dulu." Maka terjadilah obrolan seru di antara warga lagi ngopi mengenai pagebluk. Seminggu setelah peristiwa kematian dua warga kampung kami mendadak, suasana desa agak reda karena tidak ada lagi peristiwa aneh yang terjadi saat itu. Hingga suatu pagi kampung kembali geger dengan berita matinya puluhan kambing dan ayam warga secara mendadak tanpa meninggal jejak apapun di tubuhnya. Perbincangan warga kembali ke isu pagebluk, apalagi setelah terdengar berita warga kampung sebelah juga ada yang mati mendadak. Berita ini membuat warga kembali cemas teringat serangan pagebluk di masa lalu. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat Legi, malam yang dikeramatkan mayoritas orang Jawa. Suasana kampung kami sangat sepi. Selepas Isya, warga lebih memilih masuk rumah dan menutup semua pintu. Kampung kami yang belum beraliran listrik menambah tenaga betapa mencekamnya suasana malam ini. Pak Is, abang bakso yang biasa lewat depan rumah selepas Isya juga nggak kelihatan. Rombong jajanan Pak Ji di perempatan jalan desa juga sepi, nggak ada yang beli. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Di luar rumah tidak ada lagi terdengar suara manusia lewat. Hanya suara nyanyian pilu burung senter. Burung yang suaranya pilu menyayat hati, menambah seram suasana malam ini. Aku bersiap tidur dan kakek kami Mbah Tri masih terjaga dengan rokok klobot di tangannya. Mbah Putri menyuruh aku tidur sambil bergumam, apa yang akan terjadi pada malam ini? Kok perasaanku gak enak? "Sudah Le, kamu cepet tidur di kamar, temani adikmu." Aku segera beranjak tidur. Tong 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 tong. Bunyi kentongan mengagetkan kami. Mbah Kakung yang memang malam ini terjaga segera keluar dan menyuruh Mbah Putri segera menutup pintu. "Ada apa, Mbah?" "Nggak tahu, mungkin ada yang meninggal." "Sudah, kamu masuk lagi, biar Mbah sini nunggu Mbah Lanang pulang." Pagi hari dusun kami kembali geger. Tersiar kabar Wak Sabit hampir saja menjadi korban.
untung Tuhan masih menyelamatkannya. Malam yang sunyi sehabis azan Isya, Pak Sabit yang emang kesehariannya kerja di sawah langsung beranjak tidur. Beliau tinggal di area yang masih sepi, belakang rumahnya kebun dan hanya ada satu rumah di samping kiri rumahnya. Di barat rumahnya ada jalan kecil yang bisa dilalui sepeda pancal. Malam itu beliau hanya sendirian di rumah karena istrinya tidur di rumah anaknya. Selepas tertidur, beliau bermimpi ditemui dua orang tua bersama satu wanita cantik, putri mereka. Orang tua tadi menawarkan pada Pak Sabit untuk menikahi putrinya. Tanpa pikir panjang, beliau menyetujuinya. Setelah itu, Pak Sabit diajak ke rumahnya dan dimandikan oleh pelayan keluarga itu. Setelah itu, dia diberi pakaian pengantin yang masih baru dan wangi. Acara perkimpuan pun akan segera dilangsungkan. Wak Sabit dengan senyum penuh kebahagiaan karena menikahi gadis yang cantik duduk di pelaminan. Acara nikahan sangat meriah dan diiringi pertunjukan wayang kulit. Karena capek, pengantin pun masuk ke dalam kamar. Wak Sabit kaget karena istrinya yang cantik telah berubah menjadi wanita yang jelek dengan gigi taring dan kukunya yang panjang di dunia nyata. Kebetulan malam itu Pak Warsono, tukang arang, baru pulang dari hutan dan membawa sepeda melalui jalan di barat rumah Pak Sabit. Beliau mendengar suara teriakan di rumah Pak Sabit. Tanpa membuang waktu, beliau menggedor pintu rumah, tapi tidak ada yang membukakan. Tolong, tolong. Masih terdengar teriakan karena terpaksa Pak Warsono yang bertubuh tinggi langsung saja mendobrak pintu. Beliau lari ke ruang tengah dan melihat Pak Sabit sudah berada di atas atau wuwung genting. Dan betapa kagetnya, ternyata Pak Sabit sudah memakai kain kafan dan wajahnya penuh bedak putih. Pak Warsono segera naik ke atap dan mencoba menolong Pak Sabit yang masih teriak-teriak. Akhirnya banyak warga yang berdatangan dan membantu menurunkan Pak Sabit. Setelah itu Pak Sabit pingsan dan baru esoknya harinya beliau tersadar. Ternyata waktu Pak Sabit untuk dimandikan menikah dengan hakikatnya, beliau dimandikan sama dengan mandi jenazah, dan pakaian pengantin yang beliau pakai pada hakikatnya adalah kain kafan atau mayit. Menurut cerita warga, banyak korban dari kampung lain yang terenggut dengan kronologis seperti Pak Sabit, ditawarin menikah, dimandikan, terus dikafani. Dari desas-desus, Nyi Roro Kidul lagi mencari ribuan menantu. Jadi menantu laki-laki dari bangsa manusia untuk dijadikan ke alam mereka. Karena keadaan yang semakin mencemaskan, diadakan pertemuan para pemuka desa dengan para tetua yang dianggap berilmu. Setelah pertemuan, warga desa dihimbau agar tidak tidur di atas dipan, tidak tidur di bawah dipan. Dipan dicat merah untuk mengelabui makhluk halus. Semua ternak dicat merah, kandang-kandang ternak dicat merah. Diadakan barian atau ritual kenduri massal di kuburan desa. Setelah barian di kuburan, wabah gebluk mereda dan tidak ada lagi kejadian kematian warga dan ternak secara mendadak, dan desa pun kembali tenang. Peristiwa kematian mendadak pada orang warga yang telah terjadi kemungkinan besar karena serangan jantung. Pada saat itu, mayoritas warga masih lebih percaya dengan pengobatan dukun daripada dokter. Kematian hewan ternak bukan karena makhluk halus, tapi karena wabah penyakit, semisal virus flu burung yang menyebabkan
jutaan unggas mati. Cerita Nyi Roro Kidul hanyalah bumbu-bumbu penyedap saja, sadar warga yang masih kental kejawennya. Kisah tentang Wak Sabit itu benar adanya, dan Wak Sabit dan Wak Warsono masih hidup hingga kuliah tahun 2004 dan analisa. Sedang ada warga yang mencari korban untuk pesugihan, dan tidak kemungkinan adanya sihir dan jin yang bisa mencelakakan manusia, tentu saja atas kehendaknya. Sihir serta jin tadi adalah suruhan dari manusia juga yang telah menjual hidupnya pada kesesatan. Pesan untuk kita semua, jangan pernah takut dan berkompromi dengan jin atau setan. Ingat, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Cukup sekian cerita hari ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.